Dauro ANB Academy bersama Ustadz Aminur Bait, Ustadz Julian Purnama, dan Ustadz Ristian Ragil Putradianto. Ahad 26 Mei 2024 bertempat di Hotel Green Alia Prapatan. Informasi dan pendaftaran 0812 2616 9790. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada kasus bagaimana ketika ada seorang wanita yang mengalami junub, baik karena hubungan badan atau karena mimpi basah, kemudian dia belum sempat mandi, lalu dia mengalami haid. Apakah dia punya kewajiban untuk mandi junub? Kasus semacam ini pernah dibahas oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um. Beliau mengatakan di kitab Al-Um, coba kita simak pernyataan beliau. Idza asabat al-mar'ata janabatun, apabila wanita mengalami junub, thumma hadat, kemudian dia mengalami haid, qabla an taghtasila minal janabah, sebelum dia mandi junub, lam yakun 'alaiha ghuslul janabati wa hiya haidun, maka wanita ini tidak punya kewajiban untuk mandi junub dalam kondisi dia sedang haid. Li'annaha innama taghtasilu fatathura bil ghusli, karena yang namanya mandi itu ketika dia bisa dalam kembali suci, dia bisa menjadi suci, maksudnya suci dari hadas dengan mandi yang dia lakukan. Wa hiya la tathur bil ghusli minal janabah wa hiya haid. Sementara dengan mandi junub dia tidak bisa menjadi suci sebab dia dalam kondisi haid. Fa idza dhahabal haid. Selanjutnya, setelah darah haidnya terputus, selesai, apakah dia harus mandi 2 kali ataukah cukup sekali? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, fa idza dhahabal haidu, dan apabila haidnya sudah selesai, ajza'aha ghuslun wahid, maka dia cukup mandi sekali. Sehingga dia cukup mandi untuk niat haid dan niat junub. Baik. Kasus berikutnya, bagaimana kalau misalnya dalam kondisi haid lalu dia mimpi basah sampai keluar mani misalnya. Kata beliau, wa kadzalika law ihtalamat wa hiya haid. Demikian pula ketika ada wanita yang bermimpi sementara dia dalam kondisi haid. Ajza'aha ghuslun wahid, maka cukup bagi dia untuk sekali mandi. Lidzalika kullihi, untuk semua itu. Walam yakun 'alaiha ghuslun, dan dia tidak punya kewajiban untuk mandi. Wa in kathura ihtilamuha, meskipun dia sering bermimpi. Hatta tathura minal haidhi, sampai dia suci dari haid. Fataghtasilu ghuslan wahidan, kemudian dia bisa mandi sekali. Tayyib, demikian keterangan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al-Um. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Beliau mengatakan, faslun idza ijtama'a syai'ani yujibanil ghusla kal haidhi wal janabah. Pasal, apabila ada 2 penyebab mandi haid yang berkumpul. Faslun idza ijtama'a syai'ani yujibanil ghusla kal haidhi wal janabah. Pasal, apabila ada 2 penyebab yang mengharuskan orang mandi besar, seperti misalnya haid dan junub datang dalam waktu bersamaan, atau iltiqaul khitanain, atau hubungan badan, wal inzal, kemudian keluar mani, wa nawahuma bi taharatihi, kemudian dia berniat untuk mensucikan keduanya, ajza'ahu anhuma, maka itu sudah sah untuk menunaikan kewajiban 2 sebab tadi. Sehingga ketika dia habis hubungan badan, kemudian mengalami haid, lalu setelah suci haid dia mandi besar sekali, atau ada seorang wanita yang tadi mimpi basah, kemudian belum mandi, dia haid, maka setelah selesai haid dia mandi sekali, ajza'ahu anhuma. Kata Ibnu Qudamah, itu sudah bisa menggantikan keduanya. Qalahu aktsaru ahlil ilmi, ini merupakan pendapat mayoritas ulama seperti Atha, Abu Zinad, Rabi'ah, gurunya Imam Malik sendiri, Imam Asy-Syafi'i, Ishaq wa ashabur ra'yi, dan beberapa ulama Kufah. Wallahu a'lam. Artinya itu adalah pendapat jumhur ulama. Meskipun ada sebagian pendapat yang diriwayatkan oleh dari Al-Hasan Al-Basri,
An-Nakhai, bahwa wanita haid yang junub maka dia mandi 2 kali. Wa innawa ahadaha aw nawatil mar'ah al-haid dunal junub fal tujzi'uhu 'anil akhar. Kalau kemudian wanita itu cuma niat mandi salah satu. Misalnya wanita hanya niat untuk mandi haid dan dia tidak punya niat mandi junub, apakah itu sudah bisa menggantikan kewajiban mandi junub? Ala wajhaini, ada 2 pendapat di kalangan ulama Hambali dalam hal ini. Salah satunya adalah sah, sehingga walaupun dia hanya niat mandi haid, tapi itu sudah bisa menutupi kewajiban dia untuk mandi junub. Karena yang jelas dia sudah suci dari hadas, dan itu mencakup dua-duanya, baik hadas karena haid maupun hadas karena junub. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.